Lu punya kaos polos harga 35.000. Ya. Terus lu bikin desain dan desain itu gimana ya? Dari semua mutan-mutan muslim yang hari ini menurut gua yang Oji mutan Oji itu ini lebama dari segala mutan lu. Magneto. Iya, lu dari sebelum ada baby ceper segala macam kan lu duluan. Oh ya, duluan. Karena kita udah ngikutin sebelum yang apa nih The Jack. Iya, sih emang ya. Ya terlalu. Nah, lu kepikiran nggak punya dapur MBG, Tin? Punya dapur ya? Iya. Kalau punya dapur MBG sih istilahnya kita harus mikir setiap hari harus mikirin lauk sih. Lauknya harus banyak variasi ya. Bantu mikir pemerintah lagi dibikin pusing jaksa. Bantu mikir Bapak jaksa lagi dibikin pusing editor. Kok minta bantuannya sama Jaksapedia? Mungkin Jaksapedia editingnya 0. Dustin Tiffany. Gokil Dustin. Suami muda. Istrinya viral terus. Nggak, lu bikin konten juga anjing sih. Gue lihat ada yang konten yang point of view bangun pagi. Istrinya kan. Point of view istri gue bangun pagi. Anjing. Anjing sih. Dustin Tiffany manusia rezekinya luar biasa. Luar biasa. Gue ingat banget kok 2018 18-19 awal lah. Ngapain lu begini, Mas? Lu bukan reporter Metro TV anjing. Iya. Datang ke kantor MLI. Waktu itu masih di Fatmawati ya. Enggak di Kemang. Di Kemang. Ampera bawa pertigaan kan? Pertigaan yang masuk ke dalam. Bawa apa waktu itu lo? Bawa Cincang apa nih? banyak snack. Bawa Citaro, bawa Krip Darjo, bawa es kelapa Bang Sani. Es kelapa Bang Sani yang terkenalnya. Emang kenapa Bang Sani es kelapa nih? Orang tuh jadi kenal es kelapa Bang Sani karena Dustin Tiffany, karena dia semua konten dia menyebutkan es kelapa Bang Sani. Selevel sama Bernadia ngomongin ayam gepuk Pak Gembus. Karena sebelum Bernadia ada Dustin. Es kelapa Bang Sani. Dia es tapi pas diminum anget. Makanya waktu itu pas Enggak bohong anjing. video itu ada pas musim cobain emang bener anget. Pengen siaran. Ya, Anget Pak. anget. Kok bisa? Nah itu dia, gue juga bingung. Karena perjalanan dari Jakbar ke Kemang. Dia di bawah jok. Itu lo bawa kutu-kutuan juga anget. Jadi ada taruh di jok motor, naik motor, makanya diduduk panas. Tapi emang Dustin Tiffany ini sosok yang gue salah satu orang yang tidak setuju waktu itu Dustin jadi talentnya MLI. Jadi ya. Gue sama Andri termasuk. Batuk aja tuh udah baru berapa menit nih anjing. Sebenarnya bukan gue doang, kayaknya waktu itu hampir semuanya tidak setuju. Iya betul. Karena kan kita semuanya stand up komedian. Yang satu. Waktu itu belum ada tuh kayak sempat Aceh Jo sempat di MLI ya, sempat di MLI kemarin. Masih? Siapa? Aceh Jo. Axel. Jo. Udah nggak? Udah nggak. Oke, kan ada sekarang ada Axel, kemarin ada Hilmi di sana di MLI. Waktu itu stand up komedian semua tuh. Kok tiba-tiba Dustin masuk? Terus mau dibawa kemana nih? Mau develop talentnya mau dibawa kemana? Belum tahu brandingannya jadi apa kan dulu. Belum. Tapi Muslim waktu itu emang Muslim menurut gua talent squad terbaik ya menurut gua ya. Untuk yang aneh-aneh. Mempertahankan dan dari semua mutan-mutan Muslim yang hari ini menurut gua ya Oji mutan Oji itu ini lebama dari segala mutan. Magneto. Iya, lu dari sebelum ada baby ceper segala macam kan lu duluan. Oh ya, duluan. Karena kita udah ngikutin sebelum yang apa nih The Jack. Iya, sih emang ya. Ya terlalu.
Ya, coba deh. Mending dulu nonton dah deh. Biasanya asli dah. Saya sini lihat orang nge-lag nih. Orang nge-lag nih. Lepas klip. Mau lihat orang nge-lag dah, bukan ini. Masuk. Nge-lag. Udah, pelan-pelan. Apa ngomong apa? Santai. Tadi apa dah maksud temanya? Hah? Belum memang. Lu. Cerita lu sebagai mutan pertama. Lu waktu diajak muslim tuh gimana ceritanya? Waktu itu kan emang Pak Muslim kan belum terlalu buat di digital ya. Nah, kita kan di dunia peradioan. Nah, di dunia peradioan kita udah mulai deket tuh. Cuman dari lewat ya kita pendengar dia penyiar. Ya, zaman Dios ya. Dustin ini buat teman-teman, Dustin ini Pendengar radio sejati. pendengar radio sejati di semua radio. Ya, anak tracks ya. Tracks ini ya benar. Kacau itu. Kacau zaman segitu. Sampai akhirnya kita fast forward, Dustin sekarang menjadi ahli geopolitik. Ahli konspirasi. Ya. Tapi lu nyangka gak sih sejauh ini karir lu, Tin? Saya makanya Nyangka nggak? Atau waktu pertama kali diajakin muslim apa yang di otak lu kayak, karena ngefans saja atau wah gue bakal ada di dunia entertainment ini. Gini, pas lagi yang di zaman muslim ya, karena satu seneng sama musuhnya pas banget ya yang emang kita idolain pada saat itu ya. Dan yang kedua itu Bang Gian, muslim nggak tahu ya, dia kayak bercanda tapi benar. Kayak bercanda tapi benar. Yang zaman dia masih di apartemen, dia tiba-tiba gini, setiap diajak konten ada di mana satu momen pas lagi di lift. Cuk, udah siap belum lu ente jadi artis? Maksudnya apa, Pak? Gua nggak ngerti. Kayak gitu. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Pokoknya udah diajak konten aja sama dia. Dia dah ikut aja konten gitu. Dia bilang gitu aja. Pas seiring berjalan waktu omongan musim kayak terjawab gitu ya. Kayak gitu ya. Wah, alhamdulillah ya. Maksudnya kita ada di lembah digital gini ya. Lembah digital. Dustin. Dan bayangin karirnya Dustin ya. Menurut gue peak performance karir dia adalah bukan di konten-konten, tapi ketika dia nyanyi sama Lale Ilmanino sama JKT. Kok bisa anjing nyanyi sama JKT? Anjing apa? Covid mah udah berhenti dia masih batuk. Nggak ada orang batuk dikasih kopi sama batuk dia enggak. Coba cari jauh sebelum Lale Manino. Dia adalah model video klip. Model video klip siapa? Coba YouTube Dustin. yang gue tulis skripnya. Oh iya, itu rame banget sampai sekarang. Coba YouTube. Perbincangin. Perbincangan. Masih diperbincangkan. Coba YouTube. Nah, Lu lebih nggak lagi. tahu, banyak orang yang nggak tahu sama Dustin adalah model video pertama kali. Ini kita bahas perjalanan karir Dustin sebelum kita membahas hal serius ya. Iya, karena hari ini Dustin akan membahas geopolitik tentang Selat Hormuz. Bukan. Jentaka for Revenge. For Gokil revenge. itu. Iya. Jentaka for Revenge. Sampai Oh, sekarang lu yang bikinin skripnya? Gue yang bikinin skrip video klipnya. Berapa yang nonton? 14 Anjing. juta 5 tahun yang lalu mukanya Dustin jadi thumbnail, anjing. Coba. Nah, ini suara gue di awal. Iya. Gak banyak yang tahu. Gue banyak yang nggak tahu. 2021 habis Covid berarti ya? Tuh, posternya. Kenapa lu coli anjing? Posternya JKT. Tuh, Iya, JKT. Komedi. Ada Regen juga. ada di Gens. Anja. Ada. Lu lihat ngapain nih? Ngapain itu lu? Batu akik. Nah, agak cepetin yang dia jadi badut. Ada di ujungnya. Set. Nah, itu ada Regen. Jadi ceritanya Dustin ini mengejar cewek impiannya. Badutnya pada saat di Galo Show ya. Iya. Nah, Udah. Dan dia pernah manggung bareng sama, jadi sebelum Lale Manino udah main di festival-festival Bareng for revenge. bareng For Revenge. Jadi pakai badut, pakai baju badut masuk, dibuka orang teriak histeris. Karena takut. Lebih serem. Lebih serem. Video klip nyanyi sama Lale Manino sama JKT nggak masuk akal, Tin. makanya serandom itu dan istilahnya kita
nggak tahu ya bakalan ada surprise begitu ya Bang Jan maksudnya ya. Iya. Gue langsung yang dan gue udah pernah deep talk sama Dustin. Gue lupa di mana kita deep talk ya. Di mobil. Waktu mobil, yang kemana di top? lu Show. lu nyetir satu, tangan lu lagi check out Shopee sebelah. Apa tuh? Terlalu detail. Aku tuh penasaran, tapi Dustin ini harus diakuin teman-teman, pengetahuannya bukan cukup, banyak banget. Dustin ini sebenarnya ya teman-teman Pintar. pemikir ya, aslinya Dustin ini adalah seorang lulusan terbaik dari Sekolah Intelijen Negara. Terus S2-nya di SAS ya, Israel ya. Di Mossad. Jadi menurut lo nih Tin, Langsung. ini langsung nih. Karena dia pintar, kita ajak ngobrol yang Kita ajak bantuin mikir nih. Kita Apa bantuin lagi solusi? mikir. Ya, yang pertama kita akan bantuin minta tolong lu bantu mikir tentang jaksa nih. Oke. Tadi kan kita di awal buka dengan jaksa. Oke. Ya kan, lu tau lah jaksa kan lagi heboh sekarang kan, karena ada seorang videografer dari Medan, Oke. ya kan, Iya benar. yang apa? Yang istilahnya katanya udah video mah mau editan mau ini itu sebenarnya sama ide itu nggak penting karena itu tidak termasuk dalam hal budget. Menurut lu jaksa bener atau salah? Ya untuk budget atau enggak. Nah nih gini. Nah, aduh gimana? Lu punya kaos polos. Nah, kalau waktu lu dikasih analogi apa Dustin? Ya, lu punya kaos polos harga 35.000. Ya. Terus lu bikin desain Ya. dan desain itu gimana ya? Kita kan perhatiin. Gini, gimana ya? Itu sebenarnya orang lagi mikir. Apa? Gimana? Oh, ya? mikir. Gini. Kepala gua. Kita salah. Gimana ya? Gimana ya? Oh ya, gue akan bikin seperti ini lah. Sabar. Itu kan dari gimana ide lah yang muncul. Nah, pas udah jadi, wah gambar lu bagus juga. Gimana lu nggak tumpahin ke kaos aja? Oke. Gue tumpahin ke kaos. Zap. 35.000. Oke. Jadi 150.000. Nah, Oke. Ini yang dijual bukan kaos, tapi yang dijual itu ide. Buat bapak-bapak jaksa yang ada di Kabupaten Karo, malu gak dikasih paham sama Dustin? harusnya DPR manggil rapat dengar pendapat Dustin. Iya, harusnya jaga rapat dengar Ya kan pendapat. orang kaos, ya kan kaos bisa dijualin istilahnya berapa piece, berapa banyak itu banyak. kan karena kan dia suka dengan gambar bukan hanya suka kepolosan di situ. Oh iya. Bahwa ide itu kan tidak ternilai harganya kan. Bener. Bukan tidak ada nilainya. Iya, kan? benar. Dan itu Nah. di situ nilainya menurut gue yang tadi Bang, yang dari 35.000 lu bisa aplikasiin jadi 150.000 ya karena apa? Karena salah Ide dan satu desain. ide dan desain yang menarik lah di samping orang desain pasti ide, gambar itu kan ada orang yang ngedesain, Ya. ada orang yang ngedit, Ya. ada orang mencakup semuanya kan. Ya. Dan itu punya istilahnya apa ya? Jeripaya masing-masing. Iya, yang harus dihargai. Benar. Iya. Terus juga katanya si jaksa ini bilang, ini mau markup karena nyewa drone 30 hari budgetnya, tapi 12 hari selesai. Ya bagus Nah, itu dong gimana? ya. Kalau cepat selesai bagus dong ya. Iya, kayak ngirim instan aja Pak. Gimana? Ngirim instan gimana? Coba ngirim instan gimana? Ngirim instan kayak macam kan di e-commerce ya. Ya. Ada yang seminggu, ada yang 2 hari, ya. 3 hari ada instan. Ya. Nah, instan lebih bagus sih, cuman harganya ini yang lebih mahal. Berarti ketika harusnya drone dia nyewa 30 hari dan selesai dalam 12 hari, harusnya lebih mahal bayarnya kan? Karena lebih cepat kerjanya. Bener. Bukan berarti dianggap markup. Bukan markup artinya apa? Baru gua mau nanya ke dia. Dia duluan yang nanya. Terlalu ekspektasi. Markup itu maksudnya harga. harusnya kan harganya cuma 300. Ini di markup sampai 600. Sebenarnya ini yang gue bingung ya, Dustin ya. Menurut gue ketika itu adalah vendor pekerja, naikin harga tuh jangan pakai istilah markup. Iya dong. Karena itu adalah markup itu kan harga yang gimana? Nggak bisa sih. Kalau vendor naikin harga itu keuntungan bukan markup. Yes, apalagi ini jasa. Jasa. Bukan barang. Ya Bener. kan? Kalau barang jelas lu harga pokok berapa, terus margin lo berapa.
Ya lu kalau jual di atas itu lu kemahalan. Jasa mah nggak bisa kan? Betul. Markup itu hanya berfungsi untuk sesuatu hal yang sebenarnya tidak boleh ada keuntungan di dalamnya. Ya. Nah, itulah markup. MBG. MBG. Ya, emang menunya per menu 110.000 ya nggak boleh lu Sudah turunin. ditentukan tuh Ya. keuntungan lu berapa. Ya. Nah, kalau vendor mah bukan markup. Bukan markup, emang Tahu markup artinya apa? Tahu, udah tahu. Apa? naikin keuntungan tapi dia nggak untung di situ. Gimana Mas? Pelan-pelan. Sabar. Gua suruh ini medang lu. Naikin harga tapi tidak ada keuntungan di situ. Seharusnya tidak boleh ada keuntungan. Oh seharusnya. Tidak boleh ada keuntungan, Ya. makanya dinaikin. Kan kita ada alasan gara-gara nih bensin ini dinaikin gara-gara Pak B itu. Iya Pak kan? Bakri ya? Iya. Nggak naik. Nggak Lu jadi termasuk naik. ketipu lu ya. Wah, nggak naik. Nggak naik, Eh, udah ya. dipasang. Siapa penonton yang ini buat yang nonton yang semalam semua Oh, iya, mau baru bensin. Ya. Nggak, Tri. Padahal Prasetyo Hadi kan udah bikin statement kan Udah, nggak naik kan? nggak naik hari ini. Nggak naik di 1 April tapi di 2 guys. Ya. Ya, nggak. Apa? Nah, sebenarnya Apa? ya kita kaget nih. Jam kemarin ada berita memang ya, BBM tidak naik. Itu udah lewat jam 12 sampai jam Udah. Kan tanggal 1 Mas rencana. Iya, udah ada. Wah, hati-hati. Tanggal 2 bisa terjadi beda Iya nih. kan. Gue keringetan gue ngobrol sama dia semua. Enggak, Tin. Jadi keputusannya Apa, bukan, Mas, keputusannya bukan naikin harga, tapi dibatasin per hari 50 liter. Iya, jadi kurang hemat. lebih, Jadi gitu. tidak ada yang naik harganya dan ini semua berkat Kaisar Bahlil. Ya. Ya, karena dia adalah penguasa Selat Hormuz. Kayak dia segitu saktinya, apa dia yang melempar isu pertama biar naikin harga, nanti dia bilang, kan kita nggak jadi Bisa naik." jadi, tapi emang dia tuh penguasa Selat Hormuz dia. Oh, dia mah bukan Dia penguasa setara Selat sama sama ini Nyi Roro Kidul. Dia setara dia. Kalau Nyi Roro Kidul tuh Pangandaran laut, dia Selat Hormuz. Ya. Iya, dia Jadi emang. pesisir selatan sama pesisir utara ya. Betul. Jadi, Pesisir selatan sama pesisir Iran. Oke. Coba gue pengen dulu ajak Dustin untuk baca dulu data MBG. Nah, oke, mana? Gue pengen mengajak Dustin menganalisis LAD. Nah, nih. Oh, enak. Jadi Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran MBG, Tin. Itu mencapai 36,6 triliun per 21 Februari. Per 21. Setara dengan 10,9% dari total anggaran selama 2026. Nah, jumlah penerima MBG itu 60,24 juta penerima. Bagus. Oh, itu banyak. Oh, Banyak. Ya. hampir follow Raffi Ahmad ya. Berapa follower Raffi Ahmad? 70-an, 72 Dia ribuan. ngikutin dong. 72 jutaan. Ini Wow. valid kalau datanya Berarti masih banyak follower Raffi Ahmad dari penerima MBG ya? karena baru jalan. Oh baru iya. jalan. Atau yang menerima MBG semuanya follower Raffi Ahmad? Iya. Kalau Raffi Ahmad kan udah lama. Iya. Nah, lu kepikiran nggak punya dapur MBG, Tin? Punya dapur ya? Iya. Kalau punya dapur MBG sih istilahnya kita harus mikir, setiap hari harus mikirin lauk sih. Harus banyak variasi ya. Kan lu punya karyawan yang suruh mikir, jangan lu yang mikir, Tin. Lu bos, lu bos. Misalnya nih, Dustin. Punya 2M nggak? punya 2M nggak? Ayo kalau punya 2M kita bikin dapur MBG, Tin. Mau nggak bikin Mau dapur nggak? MBG? 2M Iya. 2M. punya dapur MBG. Iya. Buat berapa hari nih? Hah? Ya selama program itu ada, Tin. Iya kan? Lu kan dapat uang dari pemerintah juga. Sehari 6 juta. Sehari 6 juta ya? Dapat duit dari pemerintah tuh. Wah, cuman istilahnya nih gua dapat untung apa enggak? Untung kan 6 juta. Tuh, kan 6 juta. BEP-nya 2 tahun. Nah, Balik modalnya 2 tahun. Baik modal 2 2 tahun. 2M. Wah, gua pikir-pikir dulu. Kenapa? Karena Kenapa? Lo bikin asbak aja 300.000 ketip. Sama gue. Apalagi 2M bikin MBG. Iya. Kalau susu politik amannya ketipu, nggak aman. Aman sembako. Ini kita demi membantu teman-teman kita di kosan yang kena bencana di Aceh. bener. Kan sosial. Udah gitu, model-model aspaknya menarik banget, Bang. Menarik, bisa custom dong. Cangkir. Cangkir. Ah. Terus Dustin mau dibikinin cangkir bentuk bibir. Iya, udah dibikinin ya. Iya, bibir. Emang gua lagi nyengir. Oh, iya. Ya, jadi disuruh minum, lu mau nggak minum cangkirnya? Males sih. Lebih cocok asbak dari kata gua ada ngomong buat rokok itu kata gua naruh. Oke. Nah, tadi pertanyaannya, lo kenapa nggak mau kalau ditawarin punya dapur? Punya dapur yang pertama. Lu kan bisa sumbangsi untuk Pak Prabowo nih, untuk Dan dapat untung kok. Iya. Kan enggak, ya 2 tahun lah. eh,
yang pertama gue boleh Kak pakai gas warna hijau pada saat itu. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Karena kan istilahnya kita kan udah termasuk di atas UMR nanti gajinya. Iya, nggak boleh, nggak boleh, harus yang pink. Harus yang Harusnya pink. itu banyak syaratnya. Yang kedua, gue memikirkan ada gak yang nanti tukang masaknya misalnya lagi sakit ada yang backup nggak? Ya itu kan gimana lu kan lu nyari karyawannya. Rasanya kadang beda. Ya, anjing. Ya, beda orang, beda rasa, beda tangan, beda rasa, iya. Enggak semua orang memikirkan hal yang ini, no. Karena nggak males mikirnya. Baik, cuma satu ada di dunia ini. Terus. Ada 10 puyeng. Oke, yang ketiga nih ya. Yang ketiga, gua akan bisa dibilang 70-30 lah. Apa tuh? Karena akan ada makanan yang emang kepake banget. 30% yang akan gua melihat itu gua buang-buang. Oh iya benar. Karena ada yang disortir, ada yang wah ini kayaknya nggak layak gua buang depan gue. Kayak terasa membazir sedangkan orang yang membutuhkan itu banyak di situ. Karena memang ada beritanya, jadi limbah yang tidak termakan dari MBG itu sekitar 1 triliun per tahun. Limbahnya yang sisa makanan tidak termakan. Nah kalau lu punya dapur nih, kalau lu punya dapur Tin. Punya dapur. Inovasi menunya kira-kira apa? Wah, inovasi. Penting nih. Taruh budgetnya berapa dulu? 10.000. 10.000. Cepat nih. Ya. Cepat. Lu tinggal dari mana? Lu sekarang tinggal di Pondok Aren. Pondok Aren. Pak, ini lu bikinin menu buat anak-anak sekolah di Pondok Aren. Oke. Yang cocok nih, Tin, yang cocok. Yang Budget pertama. 10.000. Oke. Nasi setengah. Nasi setengah. Iya, karena kenapa? Karena Lu kayak di warteg anjing. Belum nasi setengah. Kayak mesen lu jatuhnya. Itu kayak mesen nasi setengah. Orek. Ayam. Emang mesen Din jatuhnya. Enggak, lu kayak gini abis ini kita ngobrol sama Alimuddin. Ya. Jomplang gitu. Oke, nasi setengah. Oke, udah ada tekarannya nih. Ya. Gue inspirasi. Nasi satu cangkir ini. Satu cangkir aja. Ya, kalau Seharga misalnya- berapa? Hah? Seharga kan kita harus breakdown menu nih. Oke. 10.000. Nasi berapa secangkir hitungan? Cangkir ini 3.000. 3.000. Sisa 7.000. Sisa 7.000. Oke. Oke. Kalau kita ngolah sendiri ayam ya. Ah, ya masak sendiri. Ya. Emang harus Sekali masak sendiri. dapur harus masak sendiri. Sendiri. Lu mesen Iya. nggak untung dong. Ayam. Ada orang punya dapur MBG makanannya GoFood anjing. Aneh banget. Bangsat. Aduh sumpah. Jadi yang nganter ada GoFood. Oke. Ayam ini 3,5. Segede apa? 3.500. Iya, segede apa ayam 3.500? Kan olah sendiri, potong-potong sendiri. Dimasak apa? Dimasaknya dia suwir. Itu diproses apa bentuk, Din. Oke. Suwir mah bentuk. Kalau suwir nanti akan lebih istilahnya lebih irit. Oh iya, benar, tapi masuk akal. Yang suwir masuk akal. Ya. Jadi itu anak-anak SD nggak malas dong mocel-mocel. Oh iya benar. Benerin aja, benerin. Bener dong. Suwir. Iya, suwir. Terus sayurnya. Sayur telur setengah. Oh, telur bulat. Telur bulat Bentar, ayam tadi berapa? 3,5. 3,5 atau 3.000? 6,5. Sisa 3,5. Sisa 3,5. Ya. Telur berapa? Telur kan telur matang nih yang di Masa telur mentah anjing? Adera lu kasih MBG makan telur mentah. Oh, lagi bentuk otot. Telur mentah. Dimasak apa? telur direbus. Oke. Telur setengah direbus dan itu kan takaran 1.000 perak lah. Oh, berarti sisa 2.500. Karena kan belinya kan banyak. Betul. Telur rebus setengah. Ya. Oke. Sisa 2.500. Sisa 2.500. Sayurnya belum? Oh, sayurnya belum ya. Sayurnya sayur bening. Ada sayurnya nggak? Apa kuah doang tuh? Sayur bening kuah doang nanti. Sayur bening. Apa? Karena sayur bening ini menyelamatkan semua topping yang ada. Sayur bening isinya itu timun sama wortel. Nggak ada sayur bening. Dustin, gue gak pernah ketemu ada Sayur sayur. bening isinya timun sama wortel. Nggak ada. Timun nggak ada sayur itu. Aduh, nggak ada. Tumis timun nggak ada. Oke, sayur karena istilahnya berdampaknya pada Ke otak. saat pada saat di packing nanti keguyur-guyur yang lain. Intinya digantinya sama acar. Acar ala apa nih? Acar ala Hokben, ala sop kaki kambing, beda nih acarnya. Acar dinasgor.
Let's go. Jadi timun, cabe rawit satu, sama bawang merah. Sama bawang merah, sama tadi, sama wortel. Sama wortel. Berapa tuh harganya? Itu 1.000 perak juga. 1.000 perak, sisa 1.500. Karena kan udah dicek. Ya, sisa 1.500. 1.500. Ya. 1.500. Gak boleh sisa nih, kalau ada sisa lu kena temuan lu. Nanti dibubarin lu, artinya markup kalau itu. Harus habis 1.500. Ini habis nih, ya kan ya? Susu yang kecil. Merek apa? Mereknya? Nah. Mereknya Real Good susu bandang. Oh, susu bandang. Sisa gope. Sisa gope. Sisa gelas. Anjing. Keren banget. Ini ala Dustin. Ini kan tadi yang kita lihat ini sah menu yang lengkap nih. Ini munculnya lagi menunya bisa. Oke nggak? Oke. Masuk Real Good. Iya, oke, ayam suwir ya, jangan ayam yang utuh karena anak-anak nanti yang makan akan. Suwirnya dimasak apa? Tadi belum tahu. Iya, suwirnya dimasak apa? Balado kah, cabai hijau kah, atau goreng suwir doang? Oke, suwirnya itu dia apa ya, suwir balado tapi sambelnya pisah karena anak-anak nggak ada yang suka ada yang nggak. Sambal kurang duitnya, coy. Kalau pakai sambal tadi udah pas. Saus. Sama kurang duitnya. Ayam goreng doang, ayam goreng. Kalau mau apa gelas tadi take out, ganti saus. Jangan, ntar dia ada air putihnya. Oke, Kita ulang ya menunya ya. Pertama nasi setengah. sekarang rekap, ulang menunya. Tadi ya? Ya. Yang tadi gue bilang. Apa? Tadi setengah. Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika, ayo. Sayur, Telur rebus setengah. Ya. rebus setengah. Acar. Susu sama aquaglass. Oh, 6 menu. 6 menu. 6 menu. Ceban 6 menu. Kita akan usulkan langsung ke BGN sebagai contoh menu yang tidak boleh ya. Tapi gokil. Menurut gua harusnya di pemerintahan ini ada orang-orang yang kayak Dustin, yang kalau misalnya ada blunder-blunder dia yang maju biar menghibur masyarakat gitu loh. Seenggaknya kalaupun ngaco menghibur. Kalau sekarang kan ngaco doang nggak Ngaco doang nggak menghibur. Ya. Lo ada kepikiran nggak kalau tiba-tiba Mas Gibran kan deket sama Muslim, tiba-tiba Mas Gibran nelfon Muslim, ya paket. Ini bagian dari gimmick bukan? Enggak ada gimmick. Dibarapkan nih. Tiba-tiba Muslim lagi bangun tidur ditelepon sama Mas Gibran. Mas Gibran ngomong nih, "Cok, Dustin di mana?" "Oh, ada Mas, di rumahnya. Lagi ini nyanyi sama Lale Manino." Ya. Lu sih. Iya. Bilang sama Dustin kirim CV. Oke. Mau ngapain? Jadi juru bicara presiden. Gimana? Jadi jubir. Untuk temanya apa tuh? Nggak ada tema mas, bukan podcast. Lu jadi jubir untuk menjelaskan ke masyarakat setiap ada isu atau apa yang dilakukan pemerintah, lu jubirnya. Oke. Lu terima nggak jobnya? Kayak ngejob. Iya. Ada di job jadi jubir. Temanya apa? Job stand up aja. Nggak jadi nih. Selama Pak Prabowo jadi presiden, lu juru bicaranya. Ada kebijakan, ada diserang, lu yang ngomong. Oke. Lu mau nggak? Misalnya itu kebutuhan negara, kita siap maju deh. Oke, disuruh kirim CV. CV lu isinya apa? CV-nya itu ya. Ya. Pertama, gue usah ngunjukin apa dah? Foto ya. Foto. Nggak usah. Nggak usah. Oke. Karena udah pada tahu lu. Gue ngasih website aja Wikipedia. Wih, ngeri banget bos. Di CV naruh Wikipedia. Oke. Link Wikipedia di CV aneh baru ini gue. Kan biasa kalau di CV itu ada ini pengalaman kerja. Pengalaman kerja lu mau tulis apa? Pengalaman kerja nomaden. Nomaden kena Pindah-pindah tempat. nggak tetap. Kan harusnya freelancer ya. Iya. Jadi nomaden dia. Iya, nomaden pindah-pindah tempat. Dan istilahnya ini kenapa motivasinya ingin menjadi jubir? Iya. Ingin menjadi garda terdepan. Iya. Tameng ucapan, terima tantangan. Nah terus ini udah bagian terakhir interview nih ceritanya. Iya. Mas Dustin mau digaji berapa?
Baru gaji Ya, nih. Kan biasa kalau ditanya HRD Iya. gitu kan. Ya, Mas Atin mau digaji berapa? Ya. Iya. Harapannya berapa gaji? Harapannya berapa? Ya, saya sih cocok-cocoknya presiden gaji mas saya udah percaya. Iya, iya, Pak Bro ngomong gitu. Dasuk kayak MRD ya. Nggak mungkin. Mayor tadi, enak Pak. Kamu seorang bapak ngasih segitu Pak. Berapa nih? Udah, ya sih udah. Udah 3 kali UMR. Jangan Pak ya, itu Pak. Kan gitu ya. Iya. Terus siapa lagi dah selain Mayor tadi datang? Pak Dasko, Bang Dasko, Iya, Bang Dasko komandan. Iya, Eh, Pak. Udah 30 Pak. Kalau pada bilang seperti gitu, saya setuju dengan Anda. Jadi Bikin sketsa sendiri soalnya. Bikin sketsa tiba-tiba ada meeting, tiba-tiba ada Dasko, ada Martini. Tiba-tiba sketsa di dia nih. Kalau pada bilang seperti itu, ya udah setuju. Jadi setuju. Oke, setuju. Bobby setuju. Oh, Bobby siapa nih? Bobby Kartanegara atau Bobby Medan? Bobby Semangat. Leo, setuju. Ya udah segitu ya. Nggak enak juga ya. Iya. Gua presiden masa ngasih dia segitu. Iya. Gitu. Karena sebelum 30 hari gua kasih 30 juta. Oh. Ya udah menurut gua, oh boleh Pak, nggak apa-apa Pak. Tadi juga kan di samping itu kan Dapat tunjangan mobil Iya, dinas. itu dia. Nah, Mas Dati mobil dinasnya mau apa? Iya. mobilnya yang seukuran motor Beat ada gak? Jadi biar bisa nyari kemana-mana. Jangan pakai Mobil. Gua nggak mau pakai strobo, yang penting bisa. Oh, Karimun dah. Dari awal dong, dari awal dong ngomong Karimun. Dari awal, woi. Iya Karimun. Karimun. Karena gampang nyari kemana-mana. Oh, iya. Itu tidak menyusahkan orang, tidak bikin jengkel orang di jalan. Atau Wuling REV aja yang mobil listrik. Sekarang pemerintah lagi itu. pengen hemat energi, Iya. mobil Biar listrik. nggak kena ganjil kena. Iya. Itu. Biar cepat kemana-mana ya. Oke, oke. Nah, lu udah kerja nih, diutus ke luar negeri Nah, Oke. bertemu sama Donald Trump. untuk negosiasi Soal biar kemarin ada tentara Indonesia yang meninggal. Oh, Iya, enggak. itu yang 3 orang. 3 orang. Tapi yang meninggal 1 ya? Tiga. Oh, tiga. Gimana? Iya, kemarin meninggal 3, tapi yang meninggal 1. gua lagi ngeliatin nampar orang. Anjing. Meninggal 3 dong. Oh, 3-3-nya. Terus lu disuruh Dustin, Nah. negosiasi sama Donald Trump Minta biar pertanggungjawaban. tanggung jawaban dan tidak menyerang Palestina lagi. Nah, bagaimana ayo, cara gimana? ngomong sama Donald Trump? Iya. Hai Donald. Hai Donald, oke. Ya. Hai Donald. Nasi setengah. Don, Donald. gua itu nggak pernah istilahnya musik-musik. In English dong, kan Donald Trump baru bisa bahasa Indonesia. Iya. Don, that's I. That's I. That's I. Ya. No war. Your country. Your country. Because Because lobet nih guys, sudah lobet guys. Cas dulu ya. because I know war to you. I peace. Peace. In country, in your and in Iya, dari me. Iya. terus Mudin belum datang. saya ada penerjemah dari Amerika. Nanti bahasa Indonesia sekarang. Bahasa Indonesia. Nanti ada penerjemahnya. Oke, gimana? Gue suruh ngomong lah. Bilang Doni, ya kan? Nah, Doni berubah nih. Nama panggilan Akrab, boleh ya. Doni. Doni. panggilan kecil. Ya. Eh. Bilang Doni. Dia istilahnya lu NPD apa bukan sih? Kok lu selalu mau kelihatan banget di depan kamera gitu. Ya. Dan lu selalu memanipulasi omongan lu nggak sesuai nih sama berita di luar situ. Masih di jalan ya? Mending gini dah, lu mau nggak? Mending battle sama gua Beyond gitu. Oh, battle di Beyond. Donald Trump diajak battle Beyond sama dia. Sama Dustin. Kita akan lihat Iya. Dustin battle sama Donald Trump di Lu Beyond. sama Donald Trump. Gua ya. Lu berantem sama Donald Bagus Trump. tuh pay-per-view-nya mahal itu. Dan ini posisinya kita nyewa ring Smackdown di sana. Jadi ring WrestleMania buat gua nanti Beyond sama si Donald Trump sih. Partai puncak WrestleMania menampilkan Dustin melawan Donald Trump. Sekarang kita akan coba nih, Tin. Ini kan kita banyak apa ya istilahnya, ini kan yang nonton juga. Iya. Tidak semua tuh tingkat
intelijensinya Sampai setinggi lu, ya kan. Ini banyak yang mungkin belum paham juga pemikir-pemikir kita. Yang penontonnya pemikir. Pemikir. Jadi tolong jelasin beberapa istilah-istilah ini. Ya, yang pertama dengan bahasa yang sederhana. Oke. Korupsi itu apa? Korupsi ya. Ya. Oke. Orang melihat dan istilahnya dirugikan. Pelan-pelan. Jangan langsung ngejudge. Jangan pelan-pelan. Melihat dan hilang. Hah? Melihat. Melihat dan Melihat dan hilang. Korupsi adalah melihat dan hilang. melihat dan menghilang. Iya. Nah, Penjelasannya seperti apa? Kenapa melihat dan menghilang? Oke. Dari pertama misalnya orang tersebut karena dari gua merasakan Ya. itu kan ada sesuatu yang istilahnya janggal. Udah pasti. Ada sesuatu yang istilahnya tadinya tidak dikumpulkan. Ya. Tapi kok not found. Tidak ditemukan. Iya. Oh. Jadi itu kita ngeliat arti dari korupsi itu file korup. File korup. Filenya. Itu di ini ya, korupsi sama dengan ini ya artinya. Iya. Apa? Melihat. Si Jadi melihat. ngeliat, wah tadinya kan gua nyimpen sesuatu Iya. nggak ada. Berarti ada sesuatu yang diambil dari si komputer itu. Dan gua bisa menerjemahkan itu bahwa yang lagi-lagi yang dibalik dalamnya ini semua adalah Bill Gates. Anjing, kenapa kesana? Karena Windows. Karena file yang Windows. Nah iya istilahnya. istilahnya. Iya. Gitu. Kalau kita gambarin di dalam digital itu korupsi itu melihat dan hilang. Nah, itu. Apa yang kita lihat sebenarnya utuh tiba-tiba hilang itu suatu kekagetan dong. Iya. Berarti ada dalam di balik itu semua. Kagetnya gimana? Kita siapa? Jadi korupsi itu adalah ketika kita melihat dan ada sesuatu yang hilang. Nah, itu korupsi. Nah, sekarang istilah selanjutnya. Itu udah cukup korupsi ya, udah cukup, jangan tambah-tambah lagi. Ya. Inflasi. Artinya apa inflasi? Inflasi ya. Oke, inflasi itu ya. Iya. Maksud gue nggak mau lihat lo. Gue lihat sini. Oke, inflasi itu istilahnya menutupi agar semuanya tidak ada kebocoran. Nah, benar. Gue kuliah ekonomi ya, ini baru nih, Mungkin lo nggak tahu waktu kuliah ya. Mungkin teorinya udah beda Ya, dong. inflasi apa tadi? Menutupi sesuatu agar tidak adanya kebocoran. Oke. Gimana penjelasannya coba ayo? Jangan ada ribet dulu. Penjelasannya gimana? Oke, ini kan sesuatu yang dijalankan bukan di dalam negara doang ya. Ya. Di luar negara juga bisa menjaga inflasi. Ya. Tapi dalam artian di sini Dia udah ketawa sendiri nih apa bisa dalam artian di sini berarti apapun sifatnya itu rahasia. Oke. Karena apakah dengan berjalannya inflasi masyarakat itu harus tahu, harus transparan, enggak kan? Harusnya benar. Iya, tapi tidak. Nah itu dia. Jadi makanya dari inflasi itu adalah verb 2 dari implan. Implan. Mas ini teori baru mas. Oh iya, salah. Adam Smith hidup lagi nih dengar teori ini nih. Adam Smith nih bapak ekonomi modern nih. Inflasi ada kata implan gitu. Oh, inflasi. Oke, verb 2. Oke, Ya, verb jadi 2. istilahnya nggak jauh dari situ. Jadi istilahnya tidaknya ada kebocoran, sifatnya rahasia, dan tadi katanya walaupun bisa istilahnya bocor ke orang-orang, cuman kan sempat kelihatan kita Sempat kelihatan gitu. Kalau komputer ada kipas kan, itu kenceng banget tuh. Ada kipas yang mesinnya bunyi tapi nggak muter gitu nggak tahu. Nah ini kalau ini LDR mah nggak usah udah paham Pak Dasin mah ahli ini. Gua ada satu pertanyaan. Ini Istilah apa yang terjadi ini bukan istilah sebenarnya, tapi fenomena Tin. Oke. Ini kan gua kan ada udah mulai melek investasi. Investasi. Iya kan, Nice, ya kan, investasi nih. Nah tapi dalam beberapa bulan terakhir IHSG itu ambruk Tin. IHSG. Ya kan, Ambruk. IHSG itu ambruk sampai detik ini semua saham-saham ambruk. Nah kenapa Tin itu tuh? Kok bisa IHSG ambruk semua? Saham BCA dari harga 10.000 sekarang tinggal 6.400 per lembar. per lembar. Dari berapa? 10.000 Ke 6.400. kita lagi berduka cita tahu. Hah? Kenapa? Yang punya BCA siapa? Oh, iya namanya
Hartono meninggal. Iya. Itu hancur nih. Sahamnya gara-gara meninggal. Apa gara-gara saham hancur dia meninggal? Dialihkan untuk istilahnya ngebangun satu liga yang emang lagi dilihat dunia. Apa liga apa? Como. Klub liganya Itali. Klub Como, Mas. Iya, Klub. kan ke sana. Oh ya di peringkat 4 sekarang Como. Iya. Nah, itu kan lagi jor-joran beli pemain. Hah? Iya, Iya, lagi di posisi dia ada peluang besar masuk ke Liga Champions musim Iya. depan. Pelatihnya Fabregas. Fabregas, Iya, benar. Itu. Jadi istilahnya istilahnya Duitnya ke sana. Lagi Anjing tabungan gue di BCA dipakai buat beli bayar Fabregas. Iya. Strikernya kan keren, Nico Pas. Lah ini dia. Nico Pas. Gue baru tahu di tabungan gue dipakai bayar gaji WPR di Fabregas. Lihat Como warnanya apa? Sama nggak? Biru. Biru BCM. Juga emang punya BCA. Nah itu dia kan Punya lagi Jarum. lagi istilahnya lagi dialihin duit-duit Anda yang di saham itu dipangkas ya karena buat Ini duit tabungan bukan duit saham dia. Oke, bola itu nggak ada yang untung, Bro. Setiap bikin klub. Jadi istilahnya kalau misalnya mau Kalau di luar jor-joran- negeri untung Tin. Di Indonesia nggak untung. Di luar negeri mah untung. tapi ini soal pamor. Soal pamor. Itu saham karena itu kan. Yang- Untuk BCA itu, tapi untuk keseluruhan, kenapa IHSG itu ambruk Tin? Oh iya, lagi jor-joran semuanya gitu ya. Ya lagi hancur, ambruk semua. Oke, yang pertama Analisis banget. Yang pertama ini karena di koneksi internet udah lagi kurang bagus. Kenapa? Apalagi jaringan dunia. Oke. Sedang ini apa namanya kayak kekecoh gara-gara ada rudal, gara-gara ada ini. Oh sinyal internet rusak gara-gara ada rudal. Rusak. Oh, Karena kan itu dia memberikan sinyal juga. Oh iya, kacau kena sinyal rudal. Iya, 10 kilometernya kita harus bisa nyampe. Kalau sinyalnya bagus, cuma nyampe di 7 kilo, Bang. Iya, yang 3 kilo dikirim Lalamove tuh rudal, sisanya seru. Nggak nyampe. Itu pakai radar sinyal yang emang internet juga harus bagus, Bang. Ya, baru tahu nih gua rudal dikirim Satu pakai tuh. internet nih. Baru tahu nih gua. Cek. Iya. By data ada. By data ya, coba cek Bella, rudal dikirim lewat internet. Coba. Pakai internet. Jadi Rudal dikirim harus pakai internet. Harus dibantu pakai internet. Kalau nggak bantu pakai internet nggak bakal nyampe. Tuh, bener. Wah itu incar pemakai. Incar pemakai. Rudal cakir Rusia, incar pemakai internet. Dia harus pakai koneksi. Oh ini bener Rusia, anjing. Dari Bener. 2019. Kan bener. Rusia kembangkan sistem rudal terkoneksi internet, anjing bener Bener kan? Anjing kok bener ya? Gue nolak sih. Oh anjing, Maksudnya bener kok bisa bro. dia bener. Bener ini munculin nanti anjing. Mobil. Bener nih, Mossad nih. Mossad nih. Terus. Jadi Bener nih analisisnya ada deh. kecoh otomatis akan mengganggu nilai pasar yang emang harus membutuhkan internet juga kan. Iya. Ngecek-ngecek Oh segala iya, macam. ngecek-ngecek saham. Iya. Dan anjir, ini kita berebutan istilahnya koneksi nih. Iya. Berebutan ini tapi dunia sedang membutuhkan internet yang lebih boros dengan Anjing, goblok. Goblok. udah closingan nih. Udah bawah. Gua tuh lagi nyari Apa? MBG itu B-nya bergizi atau berantakan. Gua cari. Oh, ternyata bergizi. Begini. sibuk ini ya. Nyari-nyari. Dari Dari menit pertama ya. Jangan gue udah pusing ngobrol sama dia nih. Ini kita lagi. Cuma nomor. Kata rezim. Aduh. Ini. Ntar kalau udah ada clue dari Adri kita baru balik nih. Terima kasih Pak Zulhas sudah membiayai kami beberapa minggu ini ya. Saya enggak. Makanya dong, jangan kritik pemerintah terus no. Naik kapal. Tapi ini tadi udah terjelaskan soal IHSG. Ini akan kita tutup dengan satu pertanyaan yang penting sekali. Jadi kan Selat Hormuz ini kan lagi heboh sekali. Ya kan, Selat Hormuz. Iya, gua Selat Hormuz ini kan itu kan titik paling strategis untuk peredaran minyak di seluruh dunia. Ya. Hormuz Iran. Ya. Konfirmasi dulu. Bagus, konfirmasi. Selat Hormuz nih. Nah, sedangkan di Selat Hormuz itu kapal-kapal yang berafiliasi sama Amerika Serikat itu dihajar sama Iran. Oke. Nah, banyak negara-negara lain juga yang kapalnya belum tembus Selat Hormuz, masih ditahan sama Iran nih. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh negara-negara yang kapalnya ditahan oleh Iran di Selat Hormuz? Saran buat panel. Ya.
Wah, kasih saran. Iya buat Pak Bangil. Nah, jadi Pak Bilal ini Pak Bangil. jadi Pak Pak Bilal ini walaupun seperti itu, tapi dia ada Ada apa? maksudnya ada ngasih sesuatu nih seorang. Apa? Walaupun seperti itu ada ngasih sesuatu. Ini seperti itu dan sesuatu ini apa? Ada sesuatu. Kita pernah kan di laut masang pagar. Benar. Benar. Ada skohot itu di daerah Banten. Benar. Nah, pada saat di sana, coba dong tiru Indonesia dengan cara seperti itu. Bagaimana caranya supaya masuk akal di tengah-tengah laut bisa pagar itu berdiri, dan apakah bisa daerah sana bisa mendirikan Kayak ketinggian. Nah. Iya Mas. kalau lewat layar ya? Motrem. Ya. Apakah bisa daerah sana mendirikan pagar tanpa harus kita cegah? Kalau misalnya pagar itu halus, mengusirnya secara kita tidak melawan. Oke. Kalau misalnya kita kapal sama kapal, otomatis itu lo jatuhnya war. Ngewor ya. Benar kan ya? Benar. Jadi mending dipagar. Mending pagar, lebih baik kita war, karena kalau war otomatis udahlah di bagian udara aja, jangan sampai ke laut sampai ke darat. Kan ada angkatan laut. Apa? Ada angkatan laut. Angkatan laut itu dinasehati dulu. Ya, angkatan laut itu tujuannya dia itu yang menginformasikan ombak gede kah? Lah. Kalau satu ombak, kalau misalnya ombak gede dan lain-lain, yang kita menyelamatkan penduduk kita yang ada di pesisir pantai tersebut. Betul. Kalau misalnya tidak diselamatkan, berarti Anda sama aja membunuh rakyatnya sendiri. Dengan kapal-kapal besar membuat ombak di pesisir semakin tinggi dah. Iya, dah. Gara-gara war itu. Gara-gara kapal besar. Kena ombak kan air naik. Iya. Hubungannya dengan angkatan laut. Kapal kapalnya besar-besar. Berarti nggak harus dibubarkan angkatan laut. Angkatan laut si Iran apa bukan? Amerika. Amerika. Amerika penting nih, lu nepin lu dah, karena lu harus tahu ya, BBM di lu lagi tiris. Benar. Tidak ada supply. Iya benar. Iya, istilahnya lu nyadar diri, terus ayo sekarang lu maju deh di laut gua, tapi lu seberapa kuat lu bensin lu buatnya masuk ke daerah itu. Nah, tapi kapal-kapal angkatan laut Amerika udah pakai tenaga nuklir, udah nggak pakai BBM. Oke, itu sih kalau telah sedia aja supaya ngenak-enakin. Padahal sebenarnya pakai BBM masih. Iya. Ngaku-ngakunya udah nuklir. Oh, ngaku-ngaku doang. Cek di data. Ada data. Tapi kita nggak dapat nih apa yang harus dilakukan orang ini. Tadi ini pasang pagar. Tapi kan Tapi katanya kan maksudnya tertahan. Iya, biar nggak tertahan lagi. Pasang Pagar pagar. tambah ketahan. Nggak bisa keluar dong. Terus Kalau itu pertanyaannya, kapal itu tertahan di sana. Gimana biar nggak tertahan kok dipagerin tambah ketahan. Kekurung mas. Apaan nih lu? Udah mati masuk Gimana mas? Kalau di sini pantes gua kasih teori pada bingung ya. Dari awal kita bingung. Dari menit 1. Ternyata kapal malah tertahan ya. Iya. Iya, Pulang ya. Gimana caranya? kan Malaysia udah dibuka, kata Thailand udah dibuka. Dia bisa pulang. Bisa pulang. Bisa pulang, bisa kirim. Bisa ngirim BBM. Indonesia yang ketahan. Iya. Entah itu pengaruh dari bioli atau apa, nggak Biar ngerti. nggak tahan lagi itu apa yang harus dilakukan? Oke, ini kita bikin Ini kita Mirjani, kalau kita bikin susah. di Miami ada yang namanya Ada Miami ada. Dengerin di kita misalnya emang yang punya Miami. daerah Miami, sana daerah dekat-dekat Amerika Selatan. Ada yang namanya ini Triangle Bermuda. Bermuda Triangle. Segitiga bermuda. Oke. Ini sih Cina aja bisa membuat matahari. Iya, Dia buatan tiruan Cina. Ya. Nah, otomatis karena Iran dan Cina tidak ada hubungan yang berstegak, minta bantuan Cina untuk membuat triangle di laut itu. Supaya Supaya si kapal Amerika tidak bisa pulang, kapal Amerika tidak bisa ditahan,
dia akan kehisap sama laut sendiri. Lah kapal kita juga kehisap. Kalau kita kehisap. Apa? Kapal kita juga kehisap. Kapal kita kehisap. Enggak, kapal kita. Kan kapal kita ketahan di sono. Mas ya tidur. Kapal kita juga kehisap. Oke. Nah. Pelan-pelan. Kan oke, nggak apa-apa. Segitiga. Iya. Kapal mereka kehisap. Iya. Gimana caranya agar kapal Indonesia nggak ikut kehisap? Nah, karena Iran dan Indonesia sebenarnya dia tidak ada hubungan musik dekat kan? Enggak ada. Iran sama Indonesia enggak ada. Baik-baik aja sebenarnya. Sebagai orang yang sama-sama di angkatan laut, dia punya hati masing-masing kan? Alat komunikasi. Yes. Masuk di channel 3 pun. Oke, jadi semua harus sefrekuensi channel 3. 3 itu untuk antara Iran dan Indonesia. Oh ya. Satu lagi? Sama Amerika. Oh, Indonesia Amerika channel 5. Channel 2. Channel 2. Kalau si Indonesia Iran 3. Yang 5? gua 2. Amerika 5 tadi 5. Amerika 5. Jadi tidak mewiraukan nomor 5, tapi kita harus mengkoneksi dari Iran ke Indonesia 3. Jadi pakai bahasa Iran ya, seperti udah. Gimana? Loh, iya kan ya. Lebih baik Anda Bahasa Indonesia atau bukan bahasa Iran? Aku nggak ceritanya. Oh, tidak ya. Ya, do. Udah jam tidur siang. Do. Do, lebih baik lu dari sekitar 4 kilo menghindar dari situ. Karena sudah ada nih takeran si Segitiga bermuda. segitiga model itu udah dibuat. Iya, iya, iya. Berudara 4 meter dari sini. Karena sesuatu nih yang bikin kejutan buat kapal-kapal yang Amerika. oh ya, oke siap. Nah pada saat dia udah, gue udah ngundar nih. Ya udah, lu lihat nih siap-siap kejutan lu gua. Tiba-tiba kapal disep Indonesia aman buat kapal. Isep, lupa, Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Oke, kita bakal nanya-nanya sama ChatGPT jadi terakhir ada nanya sama ChatGPT. Ada baru. Hah? Semua orang akan nanya sama ChatGPT. Oke. Ya, terakhir. coba. Reno tuh silakan Reno. ChatGPT, mau nanya nih. Tentu, silakan. Apa yang lagi kamu pikirkan atau mau tanyakan? Aku siap bantu. Menurut kamu cara ngilangin batuk Dustin gimana caranya ya? Aku bukan dokter, tapi umumnya batuk bisa reda dengan istirahat yang cukup, minum air hangat, dan hindari pemicu seperti asap atau debu. Kalau batuk yang gak reda juga, lebih baik konsultasi ke tenaga medis biar lebih tepat. Udah. Udah bro? Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Mentok deh. Mentok dia. Barusan kamu datang lagi dengan aku. Ada hal lain yang mau dibahas? Coba cek di ya. Iya, Godik. Halo. Kira-kira kalau misalnya Dustin Tiffany menjadi menteri, menteri apa yang cocok? Kalau melihat gaya Dustin yang unik dan suka nyeletuk, mungkin cocok jadi Menteri Humor dan Kesejahteraan Tawar. Gak ada kementerian itu sih, tapi rasanya bakal bikin suasana jadi santai. Menteri. Katanya udah pusing, harus lucu. Iya, kalau jadi menteri beneran, tanggung jawabnya berat. Oke, terima kasih. Coba cek. Kalau saya menghilangkan nyawa Dustin dihukum berapa tahun ya? Itu bukan hal yang bisa dianggap enteng. Segala hal terkait keselamatan dan hukum itu serius. Oke. Saya bercanda sayang. Aku paham kok. Ya, dengerin dulu aku. Kamu tahu Dustin Tiffany kan sama istrinya? Berapa lama kira-kira hubungan mereka Aku nggak punya info pribadi tentang hubungan mereka. Tapi yang jelas, lamanya hubungan itu kan tergantung kedua orangnya. Semoga mereka bahagia ya. Tanya apapun lu mau tanya. Apa sih hukuman orang yang telat 45 menit? Kalau masih ada yang mau dibahas, Itu. Apa hukuman untuk orang yang datang coba? siap. Kapanpun butuh lagi. Nih, apa sih hukuman orang yang telat 45 menit? Lihat apa? Kok nggak mau jawab? Apa hukuman yang tepat gitu lah. Apa saja. Gak usah terikat. Diam. Nah, itu Dustin tuh. Ya,
ChatGPT, apa sih hukuman yang tepat untuk orang yang telat 45 menit? Aku paham kalau kamu mungkin penasaran atau sekedar bercanda tadi. Lah, apa sih? Lagi. Iya, ya. Ya, langsung. Telat kerja. Kalau misalnya ada orang yang telat kerja 45 menit, dia apain ya enaknya? Kalau ada yang Tempel di sini. berkaitannya sih komunikasi dulu. Cari tahu alasannya, kasih pengertian. Enggak. Nih, lebih baik. Nih, kalau orang yang telat enaknya dihukum 1 squat jam, 2 push up, 3 di toilet 10 menit. Tentu, aku siapa? Ya. Tapi enggak, kita tanya Dustin aja. Hukuman apa yang pas untuk McDani telat 45 menit? Tadi kan squat jump, push up, atau Di toilet 10 menit. sit up aja dari toilet 10 menit. Apa hukumannya, Pak? Blokir WA anak. Itu mata pencarian dia. Mata pencarian dia. Mau gua bahas masalah istri lu kenapa belum ngisi? Apa? Kenapa istri lu belum ngisi mau gua bahas di sini. Emang nggak ada baca. Hukuman apa? Hukuman push up, sit up, squat Oh, jump. gini dah. Bebas. Kenapa? Ngisap abu rokok. Dong, jangan dong. Masih syuting. Nanti sudah saya. Minum kopi yang slater tapi setengah botol. Oh, diabetes nih. Diabetes. Mas pilihannya 3 tadi, Mas. Sit up, squat jump, apa push up? Dikasih pilihan, Mas. Iya, udah dikasih pilihan Mas 3 nih. Kenapa minum kopi setengah liter? Push up, sit up, apa squat jump? Jam. Put out. Apa cepet. Apa nih? Apa nih? 3 hukumannya? Push up, sit up, atau squat jump? Gak apa-apa. Nggak marah gua nggak marah. Apa ya? Put out, sit up, apa squat jam? Ya, apa? McDani di podcast selanjutnya tidak pakai topi. Push up sih, harus jam. Di antara 3 itu. Gak apa-apa, kamu mau nyuruh aku apa? Put out, sit up, squat jam ya? Ya, Sit up gimana? sit up gini nih, gini. Ya. Oh iya. Kalau McDani squat jam. Nah, Berapa? berapa? Jam berapa sih? Pilihannya 5.000, 10.000. Biar enak sesuai telat. 45 menit. Oke, kita lihat oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bagus, ini paham kan episode 2 dia. 15, 16, 17, 18. Sehat-sehat pasti. Salam buat Pak Muslim, salam buat Pak Joki, istri, sama semuanya lah salam. Salam buat teman-teman perusahaan baru ya. Oh, ini salam buat pengacara Pak. Ntar ada episode berikutnya. Bantu mikir bahwa perintah lagi dibikin pusing jaksa. Bantu mikir bakal jaksa lagi dibikin pusing editor. Kok minta bantunya sama Jaksapedia? Kalau minta bantu podcast lain nggak ada yang mau nerima. Das.